Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan pada kesempatan pagi hari ini, ya, di sini kita akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ya. Untuk materi sejarah kebudayaan Islam, setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad ini menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun di antara prioritasnya adalah yang pertama, membangun masjid. Jadi masjid yang dimiliki multifungsi, di antaranya masjid ini sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid ini diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim ini akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail, ya, bukan Sahala ya. Nah, kalau Sahala ini Pak Sahala ya. Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan, masjid ini juga digunakan dengan pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat untuk musyawarah dan lain-lain. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal dari pembangunan kota. Yang kedua, di antara prioritasnya adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah konkret dari Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, yang disebut dengan kaum muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah yang disebut dengan Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi telah menciptakan suatu persaudaraan, yaitu persaudaraan yang berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan keturunan atau nasab. Dengan persaudaraan tersebut, umat akan bersatu dan tidak akan mudah tercerai-berai. Dan jika umat ini bersatu, niscaya umat Islam khususnya ini akan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat, baik muhajirin maupun ansor. Musyawarah itu merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini berkenaan dengan masyarakat muhajirin, ansor dan Yahudi yang menginginkan hidup bersama dengan kaum muslimin. Undang-undang tersebut dikenal dengan nama, ada yang tahu anak-anak? Piagam Madinah. Betul sekali. Di antara dari isi Piagam Madinah, yang pertama adalah setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Yang kedua, setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, harus membantu dalam bidang moral maupun material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Jadi apabila ada yang mengusik dari kota Madinah, maka akan dihadapi secara bersama-sama. Dan yang keempat, dalam segala hal Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan tersebut akan diselesaikan. Beberapa kaum dari kaum Yahudi ini menerima dengan baik piagam tersebut, tetapi juga ada beberapa yang menolak, ya. Di antara suku Yahudi yang menolak, di antaranya adalah berasal dari Bani Nadir, Quraisyah dan Qainuqa. Ini bahkan ketiga suku ini bersekutu dengan kaum kafir Quraisy,
yang ada di Mekah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad di Madinah. Pada akhirnya persekutuan mereka dengan kafir Quraisy ini menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah, sehingga tidak ada lagi masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah. Kita lanjutkan anak-anak. Yang keempat adalah strategi Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi. Peran Nabi Muhammad di Madinah ini tidak hanya terfokus dalam berdakwah selama di Madinah. Rasulullah ini telah membawa banyak perubahan. Ini khususnya diantaranya adalah memajukan ekonomi di Madinah. Di antaranya adalah menegakkan prinsip ekonomi Islami, sistem upah, menempatkan fakir miskin di masjid, bekerja sama dengan kaum Ansor dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin, meningkatkan mutu pertanian, tidak hanya perdagangan saja ya, pertanian juga, memanfaatkan harta rampasan, membangun pasar Islami, membangun infrastruktur, jalan, jembatan, membayar zakat. Nah, membayar zakat itu adalah prioritas strategi Rasulullah dalam berdakwah di kota Madinah ya. Nah, saya kira materi dari strategi dakwah Rasulullah saya cukup sekian anak-anak. Nah, setelah pembelajaran dari video ini anak-anak cermati, ya silakan anak-anak dari lembar pertanyaan peserta didik yang sudah saya share ya, nanti bisa dilihat dan mohon nanti anak-anak bisa dikerjakan ya. Siap ya anak-anak ya? Siap. Oke. Untuk itu anak-anak sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya anak-anak. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.